Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hukum 2 termodinamika. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri ada Arti Shalika Dewi, lalu ada Amara Zahra, Syafa Zahra, Trianda Cika, dan Siti Robia Anafisah. Hari ini kita akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah sejarah ditemukannya hukum 2 termodinamika, yang kedua perbedaan antara hukum 1 termodinamika dengan hukum 2 termodinamika, yang ketiga perumusan Kelvin-Planck, perumusan Clausius, dan perumusan entropi, dan yang terakhir ada penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah ditemukannya hukum 2 termodinamika. Jadi, pada awal abad ke-19 ditemukan bahwa energi dapat diubah-ubah menjadi berbagai bentuk, tapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Inilah hukum pertama termodinamika, salah satu hukum dasar fisika. Lalu di tahun 1850, Robert Clausius menemukan hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa entropi, yaitu perbandingan antara energi yang dikandung sebuah benda dengan suhunya, selalu bertambah dalam tiap perubahan bentuk energi. Lalu hukum ini disempurnakan di tahun 1877 oleh Ludwig Boltzmann, yang mencoba untuk menurunkan hukum kedua termodinamika dari teori materi atomik, yang pada waktu itu sedang naik daun. Dalam versi Boltzmann, entropi nampak sebagai satu fungsi peluang dari satu keadaan materi tertentu. Semakin tinggi peluang dari suatu keadaan, maka semakin tinggi pula entropinya. Dalam versi ini, semua sistem cenderung menuju satu keadaan setimbang, keadaan di mana tidak ada aliran energi neto. Dengan demikian, ketika satu benda panas ditempatkan berdampingan dengan sebuah benda dingin, energi panas akan mengalir dari panas ke yang dingin sampai mereka mencapai keadaan setimbang, yaitu mereka memiliki suhu yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hukum termodinamika pertama dan kedua. Menurut hukum pertama termodinamika, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sementara, menurut hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa energi yang ditransformasikan dari satu daerah ke daerah lain tidak selalu bermanfaat dan 100% diambil. Nah, hukum termodinamika pertama ini terkait dengan konservasi energi, sedangkan hukum termodinamika kedua berpendapat bahwa beberapa proses termodinamika tidak diizinkan dan tidak sepenuhnya mengikuti hukum pertama termodinamika. Jadi, dapat dinyatakan bahwa entropi atau derajat gangguan dari sistem yang terisolasi tidak pernah berkurang melainkan selalu meningkat. Selanjutnya, hukum termodinamika pertama dapat dinyatakan sebagai delta E sama dengan Q plus W digunakan untuk perhitungan nilai jika ada kuantitas yang diketahui. Delta E sama dengan Q plus W ini dapat dinyatakan dengan persamaan sederhana sebagai delta E yang merupakan perubahan energi internal suatu sistem sama dengan jumlah panas Q yang mengalir melintasi batas-batas sekitarnya dan pekerjaan dilakukan W pada sistem oleh sekitarnya. Sedangkan hukum termodinamika kedua dapat dinyatakan sebagai Q1 sama dengan W plus Q2. Yang ketiga, ekspresi menyiratkan bahwa perubahan energi internal suatu sistem sama dengan jumlah aliran panas ke dalam sistem dan pekerjaan yang dilakukan pada sistem oleh sekitarnya. Dalam hukum pertama dan yang dalam hukum kedua ini, perubahan total dalam entropi adalah jumlah dari perubahan dalam entropi sistem dan sekitarnya yang akan meningkat untuk setiap proses nyata dan tidak boleh kurang dari 0. Hukum 2 termodinamika yang pertama itu dirumuskan oleh Kelvin-Planck. Ini tentang mesin bakar. Tidak mungkin membuat mesin yang menarik kalor dari tandon suhu tinggi dan mengubah seluruhnya menjadi usaha mekanik. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Jadi, kalau misalkan di sini kita mempunyai tandon suhu tinggi, misalnya untuk sebuah mesin, bensin yang dibakar oleh mesin tersebut akan menghasilkan kalor. Nah, kalor yang dihasilkan ini tidak mungkin seluruhnya diubah menjadi usaha mekanik. Hal inilah yang dimaksud sebagai
hukum 2 termodinamika untuk rumusan Kelvin Planck. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Misalkan tandon suhu tinggi itu untuk sebuah mesin kendaraan bermotor. Nah, yang terjadi pada kenyataannya pada mesin real adalah mesin tersebut akan membakar bensin. Dan kalor yang muncul dari hasil pembakaran tersebut tidak seluruhnya diubah menjadi usaha mekanik, tetapi ada juga kalor yang dibuang melalui knalpot sebagai tandon suhu rendah. Hukum 2 termodinamika yang selanjutnya itu dirumuskan oleh Clausius. Ini tentang mesin pendingin. Tidak mungkin mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Jadi, misalkan di sini ada tandon suhu tinggi dan tandon suhu rendah. Kalor itu pasti mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tidak bisa dibalik dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Misalnya, suhu di ruangan kita itu ber-AC, kemudian pintunya dibuka. Nah, pasti udara panas mengalir dari lingkungan kita ke dalam ruangan. Kan tidak bisa dibalik ya, seperti itu. Jadi, aliran kalor secara alami spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi? Jawabannya ya bisa saja, tetapi harus dengan usaha dari luar. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, bahwa tidak mungkin mengalirkan kalor dari tandon suhu rendah ke suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Nah, kalau ada usaha dari luar, kita bisa mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Misalkan ini adalah cara kerja mesin pendingin yang real. Jadi, mesin pendingin, misalnya AC, itu kan menarik kalor dari dalam ruangan yang didinginkan ke lingkungan yang suhunya lebih tinggi, tetapi itu dengan usaha listrik. Jadi, kalau kita punya AC tetapi tidak dihubungkan dengan tenaga listrik, maka ruangan kita tidak akan dingin karena tidak ada kalor yang dikuras ke suhu yang lebih tinggi. Begitu. Setelah itu kita akan membahas tentang perumusan hukum 2 termodinamika mengenai entropi. Di sini entropi alam semesta selalu naik dalam proses irreversible dan selalu tetap dalam proses reversible. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai definisi entropi terlebih dahulu. Entropi adalah ukuran banyaknya energi kalor yang tak dapat diubah menjadi usaha. Di sini sebagai contoh ilustrasi adalah sebuah piston yang bergesekan dengan silinder akan menghasilkan kalor. Pertanyaannya, apakah kalor yang dihasilkan dapat diubah menjadi usaha? Jawabannya adalah tidak. Justru kalor yang dihasilkan akan merugikan usaha itu sendiri. Setelah itu, entropi adalah tingkat keacakan energi sistem. Sebagai ilustrasi, ada sebuah logam yang ujung kanannya sangat panas sementara ujung kirinya dingin. Di sini suhunya tidak merata sehingga sebuah sistem tersebut dikatakan tidak acak. Namun setelah itu akan terjadi perpindahan panas dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, ketika suhunya merata, maka sistem tersebut dikatakan memiliki keacakan energi. Semakin acaknya energi dalam sebuah sistem, maka entropinya akan semakin besar. Setelah itu ada entropi adalah tingkat ketidakteraturan sistem. Sebagai contoh, zat gas yang dipanaskan akan mengakibatkan ketidakteraturan pada partikel-partikelnya. Seperti halnya tingkat keacakan energi sistem, semakin tidak teraturnya suatu sistem, maka nilai entropinya semakin besar atau dikatakan mengalami kenaikan nilai entropi. Setelah itu ada rumus entropi pada suhu tetap, yaitu delta S sama dengan delta Q per T. Delta S adalah perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin, delta Q adalah perubahan kalor dalam sistem gas dalam satuan Joule, dan T adalah suhu gas dengan satuan Kelvin. Setelah itu ada proses reversible dan proses irreversible. Proses reversible ini adalah proses yang dapat dikembalikan dengan delta S-nya sama dengan 0 atau dikatakan entropi alam semestanya selalu tetap pada proses reversible. Di sini komponen-komponen termodinamikanya seperti suhu, tekanan,
dan volume itu hampir mendekati 0 dan dikatakan ada di kesetimbangan. Setelah itu ada proses irreversible. Proses irreversible ini bernilai lebih dari 0 tingkat entropinya. Di sini entropinya akan selalu naik seperti yang terjadi secara alami di alam, yaitu kalor. Seperti contoh ketika kita menyalakan AC di dalam suatu ruangan dan kita memasuki ruangan tersebut, kalor yang ada di lingkungan akan bergerak ke dalam ruangannya. Proses ini tidak dapat dikembalikan seperti halnya proses reversible, karena suhu yang lebih rendah tidak dapat bergerak ke suhu yang lebih tinggi. Dan untuk proses reversible tadi, sebagai contoh ada di penerapan mesin Carnot yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah itu, entropi dengan suhu berubah juga bisa terjadi. Ya, di sini ada rumusnya, delta S sama dengan mc ln T2 per T1, atau bisa juga menggunakan kapasitas kalor molar gas. Di sini ada keterangannya, delta S yaitu perubahan entropi dengan satuan joule per Kelvin. Terus ada M yaitu massa gas dengan satuan kilogram. Lalu ada C kecil yaitu kalor jenis gas dengan satuan joule kilogram per Kelvin. Lalu ada C besar yaitu kapasitas kalor molar gas dengan satuan joule per mol Kelvin. Lalu ada T1 yaitu suhu awal gas, T2 suhu akhir gas dengan satuan Kelvin. Untuk materi selanjutnya, di sini ada penerapan hukum 2 termodinamika. Yang pertama, ada mesin Carnot. Mesin Carnot merupakan mesin panas yang efisiensinya ini mendekati 100%, atau bisa dibilang dia sebagai mesin ideal. Untuk siklus Carnot sendiri merupakan siklus ideal termodinamika yang reversible, artinya dia itu bisa bergerak secara dua arah. Pada siklus ini, dia ada dua macam proses, ada proses isotermal dan proses adiabatik. Bisa dilihat pada kurva PV, siklusnya ini digambarkan seperti ini. Jadi dari A ke B dan dari C ke D itu disebut dengan proses isotermal. Sedangkan dari B ke C dan dari D ke A disebut dengan proses adiabatik. Selanjutnya di sini ada siklus mesin Carnot. Jadi ada reservoir dengan suhu yang tinggi dan reservoir dengan suhu yang rendah. Di tengahnya ini terdapat ruangan gas serta piston. Untuk langkahnya, yang pertama, gas kontak dengan reservoir yang suhunya itu lebih tinggi, sehingga suhu gas itu naik dan gas memuai secara isotermal. Makanya pistonnya ini terdorong ke atas. Proses yang kedua, dia terus mengalami pemuaian tanpa ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Nah, pada proses ini disebut dengan proses adiabatik. Setelah beberapa lama memuai, suhu gasnya itu akan mulai mendingin kembali. Karena tadi suhu gasnya itu mulai mendingin, akhirnya gas kontak dengan reservoir yang suhunya itu lebih rendah. Akhirnya volume gasnya itu menurun secara isotermal dan pistonnya juga jadi ikutan turun ke bawah. Nah, proses ini tuh terus berlanjut hingga gas kembali ke posisi seperti semula. Pada proses ini terjadi secara adiabatik karena tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar. Berdasarkan dari kurva PV, usaha yang dilakukan oleh siklus adalah luasan di dalam kurva, atau di sini bisa dibilang W. Karena tadi siklusnya itu kembali ke keadaan seperti semula, makanya perubahan energi pada sistem atau delta U-nya ini sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan Q1 minus Q2, di mana W merupakan usaha, Q1 kalor yang diserap oleh sistem, dan Q2 kalor yang dilepas oleh sistem. Ketika mesin mengubah energi kalor menjadi usaha sebesar W, perbandingan besarnya usaha yang dilakukan sistem terhadap energi kalor yang diserap atau Q1 itu disebut sebagai efisiensi mesin Carnot. Persamaannya adalah eta sama dengan W per Q1 kali 100%, atau bisa ditulis juga sebagai eta sama dengan 1 minus Q2 per Q1 kali 100%, di mana eta merupakan efisiensi mesin Carnot, W sama dengan usaha, Q1 kalor yang diserap sistem, dan Q2 kalor yang dilepas oleh sistem.
Penerapan hukum dua termodinamika selanjutnya, ini ada mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin yang membutuhkan usaha sebesar W untuk mengambil kalor Q2 dari reservoir yang suhunya itu lebih rendah atau T2 ke reservoir yang suhunya lebih tinggi atau T1. Nah, di sini ada reservoir dengan suhu rendah dan reservoir dengan suhu tinggi, serta mesin pendingin di tengahnya yang diberi usaha sebesar W. Kita tahu kalau hukum dua termodinamika itu kan kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang rendah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini malah sebaliknya. Dia mengalir dari reservoir dengan suhu rendah ke reservoir yang bersuhu tinggi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tadi perlu digarisbawahi, di dalam bunyi hukum dua termodinamika itu ada kalimat dengan dia mengalir secara spontan atau alamiah. Sedangkan di sini dia itu tidak mengalir secara spontan karena dia diberi usaha sebesar W untuk menarik atau menyerap paksa Q2 ke mesin pendingin kemudian dibuang ke Q1. Makanya dia itu tidak bergerak secara spontan sehingga menyebabkan suhunya itu mengalir dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Seberapa baik mesin pendingin dapat bekerja, ini dapat diukur dengan suatu variabel yang disebut dengan variabel Kp atau koefisien performasi. Dengan persamaannya, Kp sama dengan Q2 per W, atau bisa ditulis juga sebagai Q2 per Q1 minus Q2. Dengan Kp, ini koefisien performasi, Q2 kalor yang diserap, W usaha, dan Q1 kalor yang dilepas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Kp dan Q2 ini berbanding lurus. Artinya, semakin banyak kalor yang diserap oleh mesin, maka akan semakin tinggi nilai Kp-nya. Begitu juga dengan Kp dan W. Kp dan W ini berbanding terbalik. Artinya, semakin sedikit usaha yang kita butuhkan, maka akan semakin besar nilai Kp-nya. Nah, untuk rumus yang paling kanan ini, yang T2 per T1 minus T2, ini untuk mesin pendingin ideal. Nah, kalau mesin pendingin ideal, dia akan berlaku perbandingan kalor Q2 per Q1 akan sama dengan T2 per T1. Sehingga rumusnya itu menjadi Kp sama dengan T2 per T1 minus T2, di mana T2 ini merupakan suhu yang rendah dan T1 suhu yang tinggi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.